Pak baru bisa join room 744 ya. Untuk hari ini kita lanjut materi, tidak ada kuis dulu hari ini ya, karena minggu lalu kalian tidak ada perkuliahan ya, hanya kuis minggu lalu ya. Hari ini kita lanjut ke PD Bernoulli ya. Silahkan dicermati terkait PD Bernoulli. Ini masih kasus periode 1. Setelah PD Bernoulli, Bapak rasa semua bentuk dari periode 1 sudah. Nanti kita akan lanjutkan ke pemodelannya. Oke, sudah ketemu PD Bernoulli-nya? Sudah, Bapak. Oke, silakan dicermati dulu PD Bernoulli, prinsipnya seperti apa, kalian coba dulu sendiri. Nah, kemudian lanjut coba ke latihan soalnya. PD Bernoulli, oke, ini. Ya, nanti kita akan diskusikan sekitar jam 8-an ya. Izin bertanya, Bapak, untuk latihan Ya. soalnya di buku yang mana ya, Bapak? Boleh yang mana Bebas. saja, kalian boleh coba. Bebas ya. Nggih, Yang penting Bapak. kalian mencoba, nanti kalian tunjukkan hasil latihannya. Ya. Baik, Bapak. Oke. Bagaimana adik-adik? Ada masalah terkait PD Bernoulli? Ada? Yang saya belum, Bapak. Sudah paham dengan PD Bernoulli-nya? Ada yang belum paham, Pak? Enggak? Bapak tanya yang belum ya. Yang belum paham, saya sampaikan masalahnya di mana. Pak, boleh izin bertanya? Silakan ya. Terkait dengan soal nomor 26 di buku Erwin-nya nih, ke Bapak. Oke. Sebelum ke soal dulu, untuk konsepnya sudah paham semua belum? Sudah ya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak mau cross check dulu, satu atau dua orang. Meta Puspita, Meta? Ya, Bapak. Nah, bisa ceritakan bagaimana menyelesaikan PD Bernoulli, atau pertama PD Bernoulli itu yang seperti apa namanya PD Bernoulli? Mohon maaf, Bapak, dari saya belum bisa. Nah, tadi kan Bapak udah nanya nih, ada yang belum paham kan enggak? Semuanya diam, berarti sudah paham semua. Nanti kalau kalian belum paham, bertanya ya. Jangan diam saja. Gimana? Lebih gampang diam ya daripada bertanya ya. Ada yang mau bertanya dulu tentang konsepnya? Apa tadi sekitar 1 jam lebih ya, Pak sudah berikan kalian waktu mandiri ya.
Ayo, silahkan. Oke, maaf ya adik-adik, tadi koneksinya terputus di kampus. Jadi ada yang mau berbicara tadi ketika Bapak Alifrong? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Santika. Kan dalam persamaan diferensial Bernoullinya itu ada dijelaskan jika A sama dengan 0 atau A sama dengan 1, maka PD linear orde satunya diperoleh kembali. Sedangkan jika A lebih dari 1, maka PD di atas menjadi PD non-linear. Itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Oke. Nah, kita akan diskusi berarti ya, berdiskusi berarti ini ya.
Oke, Bapak akan share screen ya. Oke, Bapak. Oke, sudah terlihat ya. PD Bernoulli. Pertama bentuknya, bentuk PD yang sudah kalian pelajari kan, Y aksen. Y aksen apa yang sudah kalian pelajari? Tambah PX. Y sama dengan RX. Ini kemarin ya. Ini PD apa? Linier, Ini Bapak. ada satu Bapak. Linear ya. Linear order 1. Nah, kalau PD seperti ini kan bisa kita gunakan atau integrasi mu sama dengan E pangkat apa ya kemarin ya? E pangkat Integral PX dx. integral Px dx. Ini ya, dikalikan mu semua ruas, habis itu tinggal diubah ke bentuk surunannya diintegralkan ya. Gunakan patah integrasi seperti ini kalau dia PD linear. Sekarang ada beberapa PD yang bukan PD linear ya, tapi bisa diubah menjadi PD linear. Nah, kemudian sudah kita gunakan yang menggunakan subsidi Y per X dan sebagainya ya. Nah, ada juga bentuk yang lain yang dikenal sebagai PD Bernoulli. Bernoulli, ada kayaknya dua ya. Bentuk umumnya Y aksen tambah sama ya PX ya. Dengan Y pangkat A gitu ya. Ya, Benar, Bapak. benar ya? Benar, Bapak. Oh, sekarang pertanyaannya tadi, kalau A-nya ini 0 atau 1, maka dia akan menjadi Linier. ya, bisa paham mengapa bisa jadi linear? Bisa, Bapak. Kalau Y-nya 0, kalau A-nya 0, berarti ini kan Y pangkat 0 kan 1 kan, jadinya saya kan, ya sama dengan ini. Y pangkat A kan 1. Kalau A-nya 0. Kalau A-nya 1, ini ada Y-nya, karenanya RXY. Dia bakal akan menjadi PD linear homogen order 1. Ya. Bisa kita istilahnya sederhananya kita bisa pindahkan ke ruas kiri. Kita bisa jadikan satu dengan PXY. Ini PXY, sini RXY. Oh, jadinya PD linear juga order 1 juga. Nah, masalahnya ketika A-nya bukan 0, bukan 1. Itu saja. Substitusinya apa tekniknya? Yang digunakan U-nya sama dengan Y pangkat Y pangkat 1 dikurangi A, Bapak. ya. Nah, prinsipnya sebenarnya bisa kita ingin menghilangkan Y pangkat A di ruas kanan ini sebenarnya. Kita kalikan dengan Y pangkat negatif A semua ruas, kan? Sehingga menjadilah bentuk yang pertama ini sebelum kita mengarah ke posisi ya. Y aksen Y pangkat min A tambah PX Y pangkat 1 min A sama dengan RX. Itu awalnya kan. Nah, kemudian ini kita misalkan ini sama dengan U. Ini harus menyesuaikan depannya kan.
Oh, kalau ini U, kalau U ini adalah Y pangkat 1 min A, U aksennya apa? Diturunkan 1 min A, diturunkan jadinya 1 min A kali Y pangkat A, ya kan? Kali Y aksen, ya kan? Bisa ini ya? Y itu fungsi dalam X. Kalau diturunkan terhadap X, ya jadinya seperti ini. Aturan rantai ini ya. Kalau Y kuadrat kan turunannya adalah 2Y pangkat 1 Y aksen, ya kan? Nah, ini sama. Kalau Y pangkat 3, pasti 3, Y kuadrat Y aksen, itu sebenarnya. Kalau Y pangkat 1 min A, ya seperti itu. 1 min A, Y 1 min A kurang 1, kan? Min A aja, kali Y aksen. Nah, ternyata bentuk ini muncul, ya. Ini dia. Tepatnya Y aksen Y pangkat min A itu ternyata sama dengan U U aksen. aksen per 1 min A. Atau kalau mau kita langsung ketika U aksen, berarti kita kalikan semuanya dengan 1 min A, kan? Biar muncul bentuk ini, kan? Nah, boleh saja, yang saja boleh. Kalian ambil jalannya, yang penting paham itu ya. Oh, U aksen. Oh, aksennya. Oh, Y aksen Y min A jadinya, oh ini U aksen per 1 min A tambah PX U sama dengan R. Sehingga didapatlah U aksen ditambah 1 min A, tentu A-nya tidak sama dengan 1 kan, kalau A-nya 1 kan sudah langsung jadi PD. Linear homogen. X, U sama dengan 1 min A. Ini adalah PD linear order 1. Akan gunakan faktor integrasinya. Kalau dia homogen, bisa gunakan PD terpisah. Oke, sudah? Setelah sini langsung disambung dengan PD linearnya. Ya. Nah, sudah banyak ke PD linear. Nah, tadi dia bertanya ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Paham semua ya? Paham, Bapak. Tadi yang saya minta, ini siapa? Neta ya? Siapa namanya? Saya lupa ya. Siapa yang saya panggil pertama tadi ya? Siapa yang saya panggil pertama tadi? Iya Bapak saya. Meta. Gimana Meta? Sudah paham Meta? Sudah lumayan Bapak. Sudah lumayan apa sudah paham? Kalau lumayan, kurangnya di mana? Sudah Bapak. Ya, jangan terpaksa bilang sudah ya. Santika gimana? Sudah, Bapak. Sudah. Sinta Kristiani? Dari saya sudah, Bapak. Oke. Kalian tadi sudah coba latihan soal ya. Nah, sebelum latihan soal tadi dia bertanya ya. Di bukunya Kresik, halaman berapa dia?
Ya, Halaman 35, Bapak. Nomor 26. nomor 26. 26. Ya, aksen sama dengan, oh itu bukan PD Bernoulli ya. Itu bukan PD Bernoulli. Yang Bernoulli itu nomor 25. Nomor 22 Bernoulli ya. Jadi bentuk umumnya diingat ya, Y aksen plus PXY sama dengan Y pangkat sama dengan RX kali Y pangkat A. Itu bentuk umumnya. Baru dikeramakan PD Bernoulli. Tidak semua yang non-linear itu dikeramakan PD Bernoulli. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Variabel terpisah ya, 2218 itu bisa menggunakan variabel terpisah. Ya, homogen tuh kayaknya. Kan bisa gunakan PD terpisah itu kan? Ya, bisa 26. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Nah, di sana ada PD Bernoulli nomor 22. 22. Oh, tapi bisa diselesaikan PD terpisah juga ya. Jadi itu kan perlu memikirkan ya, ini saya mau gunakan apa ya. Kan ada beberapa metode yang sudah kita pelajari kan. Coba share screen lagi ya. Jadi dari awal untuk periode 1 dulu ya. Yang sudah kita pelajari apa saja nih? Yang paling gampang kita pakai PD pisah ya. Kalau bisa kita pisahkan langsung pakai PD terpisah saja. Apalagi kalau dia tidak terpisah, mungkin kita bisa lihat dia PD linear apa enggak. Nah, PD linear. Ini semua order 1 ya. Kalau PD linear, mungkin kita bisa langsung berdiskusikan dengan faktor integrasi yang berupa mu-nya E pangkat integral dx. Kalau dia sudah linear, kita gunakan ini. Nah, kalau dia tidak linear, pertanyaannya bisa dilinearkan? Pertanyaannya bisa dilinearkan? Oh, ada substitusi kan? Kita menggunakan substitusi. Kemudian ada 2 yang kita bahas, bisa bentuk Y per X atau X per Y dan sebagainya ya. Ada juga yang menggunakan apa namanya bentuk rasional itu ya, yang Y aksen sama dengan AX plus BY plus C per BX plus QY plus R yang ini ya. Ada dua bentuk yang bisa kita pakai kan, bisa Y per X atau mungkin ada solusi yang lain memungkinkan juga ya. Salah satunya adalah untuk bentuknya Y aksen tambah BX Y tambah sama dengan RX Y pangkat A. Ini misalnya U sama dengan Y pangkat 1 min A. Ini yang Bernoulli. Ini harusnya kemarin di PD linear ya. Ini ketinggalan satu PD Bernoulli-nya. Nah, itu ya. Kalau dia tidak linear, apakah bisa dilinearkan? Nah, caranya mensubstitusikan. Substitusikan apa? Ini substitusi PD Bernoulli seperti ini. Ada yang pakai seperti ini. Ada juga yang pakai substitusi Y per X. Tergantung bentuk kasusnya. Ya. Ada juga bisa menggunakan PD eksak, lihat dari PD eksaknya. Tidak menutup kemungkinan satu soal itu ketiga-tiganya bisa digunakan. Kemungkinan. Tergantung kalian yang paling gampang kalian pakai itu yang mana. Kalau Bapak sih, saya saran Bapak cek PD terpisahnya dulu. Kalau enggak, PD linearnya.
Terakhir baru PD eksaknya. Masih ingat ya syarat PD eksak ya? Kalau dia eksak, gunakan apa ya? Integral turunan parsial ya. Integral parsial, terus itu diturunkan. Nah, ya kan? Bentuknya ini adalah M dx tambah N dy sama dengan 0. Ini bentuknya. Kalau eksak, integralkan salah satu, mungkin pakai M-nya integralkan, ya jadi U. Solusinya adalah U X, Y sama dengan C. Ya. Jadi eksak, kalau diintegralkan salah satu M, misalkan integralkan, bisa turunkan dia jadi N. Terhadap X atau terhadap Y, nah itu harus kalian ingat. Kalau dia tidak eksak, C bisa dieksakan. Ini menggunakan faktor integrasi. Beda faktor integrasinya, bukan ini lagi ya, bukan ini lagi ya. Yang memuat selisih turunan itu ya. Bisa X saja, bisa Y saja, atau variasi lainnya. Tuh ya. Jadi apa rasa 3 ini aja gininya. Apa namanya? Kelompok besarnya. Ada yang terlupakan ya? Oke, kalau sudah, nah coba kalian sekarang perlihatkan gimana latihan soal yang sudah kalian lakukan. Yang terpisah tadi ini, dia sudah di fx dx sama dengan gy dy. Ayo silakan yang sudah sempat mengerjakan soal, saya diperlihatkan hasil latihan soalnya. Nah dia silakan dia. Present ya, yang lainnya. Oke dia, kemudian Yohanes. Bapak stop share ya, kalian yang share screen-nya. Ya, silakan dia. Jadi bisa share screen langsung dia ya. Sebentar Bapak. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak?
Apakah sudah terlihat, Bapak? Ya, sudah. Mohon maaf, tadi mikrofon saya mati. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mengerjakan sempat soal nomor 22 dan 23 pada buku Erwinnya. Nah, untuk soal nomor 22 sendiri, itu soalnya Y aksen ditambah Y sama dengan Y kuadrat. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan persamaan diferensial yang non-linear, sehingga kita bisa menggunakan PD Bernoulli. Nah, untuk yang pertama... Itu hati-hati ya, pernyataan itu ya. Karena non-linear, kita bisa gunakan Bernoulli. Nah, tidak seperti itu ya. PD Bernoulli itu khusus ya, bentuknya seperti itu. PX, Y sama dengan RX, Y pangkat A. Itu saja yang bisa digunakan dengan metode PD Bernoulli. Yang non-linear lain belum tentu bisa. Ya. Oke, Bapak. Selanjutnya, di sini saya kalau tadi di penjelasan lanjut. Kalau tadi di penjelasan Bapaknya kita mencari U-nya, di sini saya cari Z, itu kurang lebih sama. Ya, dipisahkan ya. Tapi Pak, diperbesar screen-nya. Nah, ya. Di sini saya mencari Z-nya terlebih dahulu, di mana tadi sama seperti Bapaknya, tapi Bapaknya simbolnya sebagai U kecil, di mana Z itu sama dengan Y pangkat 1 dikurangi A, di mana A-nya di sini kita ketahui 2. Jadinya Y pangkat 1 dikurangi 2. Jadi Z sama dengan Y pangkat negatif 1, sehingga 1 per Y sama dengan Z, Y sama dengan 1 per Z. Selanjutnya, di sini saya ingin mencari DY per DX-nya, di mana untuk caranya, di mana di sini karena kita mempunyai variabel Z, jadi DY per DZ itu dikali dengan DZ per DX. Jadi di sini kita cari untuk DY per DZ-nya. Selanjutnya saya temui seperti ini. Untuk seperti ini, jadinya negatif 1 per Z kuadrat dikali dengan DZ per DX. Selanjutnya di sini kita substitusikan DY per DX-nya dengan yang hasil yang sudah kita ketemui tadi, negatif 1 per Z kuadrat dikali dengan DZ DX ditambah dengan 1 per Z sama dengan Z kuadrat. Kita substitusikan di sini Y dan juga DY per DX-nya. Selanjutnya, di sini agar kita mendapatkan persamaan dalam bentuk PD linier, kan tadi persamaannya Y aksen ditambah dengan PXY sama dengan XQ. Jadi di sini jadi di sini saya bagi saya kalikan kedua buah ruas dengan negatif Z kuadrat, sehingga kita peroleh DZ per DX dikurangi dengan Z dikurangi negatif sama dengan negatif 1. Nah, ini sudah berupa PD linier, sehingga kita bisa cari persamaan Y-nya dengan menggunakan rumus seperti pada pertemuan sebelumnya. Di sini saya dapat rumusnya dari YouTube. Selanjutnya, di sini kita tinggal substitusikan semua yang kita sudah peroleh tadi, di mana untuk PX-nya sendiri itu negatif 1. Negatif 1. Selanjutnya untuk QX-nya itu sama dengan negatif 1 juga. Jadi di sini kita bisa langsung tinggal substitusikan, untuk PX itu sama dengan negatif 1, untuk QX-nya itu sama dengan negatif 1 juga, kita substitusikan. Selanjutnya untuk PX-nya juga negatif 1. Lalu setelah itu kita tinggal mengoperasikan bentuk ini menjadi bentuk ini, di mana untuk integral ini kan negatif 1-nya sebenarnya bisa dikeluarkan, jadinya
integral 1 dx itu sama dengan x, sehingga e pangkat x. Selanjutnya, ini negatif satunya bisa kita keluarkan, jadinya integral e pangkat integral dari negatif satunya bisa keluarkan, integral dari x, integral dari 1 dx itu sama dengan negatif x. Lalu di sini masih dx-nya ditambah dengan c. Selanjutnya di sini kita integralkan integral dari e pangkat negatif x sama dengan negatif e pangkat x. Nah, karena di sini negatif, ada negatif, jadinya positif. Jadinya kita peroleh e pangkat x dikali dengan e pangkat negatif x ditambah dengan c. Sehingga kita peroleh z-nya itu sama dengan 1, ini kalikan ke dalam, e pangkat x dikali dengan e pangkat negatif x sama dengan 1, ditambah dengan e pangkat x dikali dengan c, di mana c-nya ini dalam x. Selanjutnya, C-nya dalam X, sebentar. C-nya dalam X. diintegralkan. Apa maksudnya C-nya dalam X? Maksudnya konstanta nih ke Bapak. Selanjutnya kita kan ingin mencari persamaan dalam bentuk Y. Jadi di sini tadi kita kan sudah memisahkan bahwa Y-nya itu sama dengan 1/Z. Sehingga di sini kita bisa substitusikan Z-nya kita sudah ketahui tadi 1 ditambah E pangkat X kali C. Sehingga Y sama dengan 1/1 ditambah E pangkat X kali C. Selanjutnya, di sini pada soalnya diminta solusi khusus. Oke, sebelum ke solusi khusus ya. Benar nggak itu solusinya? Coba dicek sekarang dulu. Di Z lah misalkan di Z-nya. 1 plus E pangkat X, C-nya nggak 1 ya. 1 plus E pangkat X itu benar nggak solusi untuk PD Z-nya? 1 plus E pangkat X. PD Z-nya mana tadi? Z aksen. Berarti 1 ke P persamaan Z awal. aksen min Z ya itu ya? Iya ya. Yang mana Bapak? Oh yang Persamaan PD dalam Z-nya. Z aksen min Z ya? iya Bapak, min Sama Z. dengan min 1 ya? Iya. Nah, coba cek itu. Z-nya 1 plus E pangkat X kali C. C-nya ambil 1, nggak masalah. Sudah Bapak. Dikurangi mana dia? Mana tadi? Kurangi Z itu E pangkat X dikurangi 1 dikurangi 1. Sudah benar Bapak, negatif 1. Oke. Sudah Pak. Dari C kan gampang, tinggal masukkan ke masalahnya di awalnya kan, ke syarat batasnya kan. Iya Bapak. Oke. Tapi sebenarnya lebih mudah kalau gunakan PD terpisah saja ya. Tidak perlu kita memisahkan lagi kan. Langsung kita gunakan PD terpisahnya kan. Nah, jadi itu yang perlu kalian pahami nanti di ke belakang ya. Soalnya tidak akan mengarahkan, gunakan PD ini untuk misalkan tidak akan seperti itu soalnya. Nah, berikan soal ya, kalian pilih sendiri cara misalnya seperti apa. Ya? Bisa Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, terima kasih dia. Berikutnya, Yohanes silakan. Baik Bapak, izin share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak?
Ya, sudah. Bapak izin menjawab soal di buku Erwin itu nomor 25, yaitu soalnya adalah Y aksen sama dengan 3,2Y min 10Y kuadrat. Jadi di sini jadi pertama itu kita ubah bentuknya menjadi dy per dx negatif 3,2y sama dengan min 10y kuadrat. Jadi kalau kita lihat di sini itu bentuknya mirip dengan bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli, yaitu dy per dx min y px sama dengan y pangkat n qx. Maka kita bisa memang WD Bernoulli ya, tapi akan lebih mudah kalau kalian selesaikan dengan PD terpisah saja. Ya, benar ya? Iya, Bapak. Coba kalau PD Bernoulli-nya gimana penyelesaiannya? Nanti silahkan kalian bandingkan ya. Silahkan lanjut, Johannes. Oke, Bapak. Saya lanjutkan untuk penyelesaian dengan metode Bernoulli itu kita karena di sini kita mempunyai y kuadrat, kita hilangkan y kuadrat di bagian ruas kanan, maka kita kalikan semua ruas kiri menggunakan 1 per y kuadrat, yaitu 1 per y kuadrat dikali dy per dx negatif 3,2 y per y kuadrat sama dengan 10. Kita bisa sederhanakan bentuknya sehingga menjadi bentuknya seperti ini, yaitu 1 per y kuadrat dikali dy per dx negatif 3,2 y sama dengan 10. Nah, kemudian kita substitusikan z sama dengan 1 per y, kita turunkan terhadap x, yaitu dz per dx sama dengan ini diturunkan terhadap x, maka min y min 2 dy per dx. Maka kita bisa bisa manipulasi menjadi 1 per y kuadrat kali dy per dx sama dengan min dz per dx. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk ini itu ternyata kelihatan di bagian persamaan kita dapatkan di atasnya, itu ini. Maka kita bisa ganti persamaan ini menjadi substitusikan ke bagian persamaan ini menjadi seperti ini, yaitu di mana 1 per y kuadrat dikali dy per dx itu diubah menjadi min dz per dx, kemudian negatif 3,2 dikali 1 per y. Karena kita misalkan z sama dengan 1 per y, maka kita bisa menuliskan menjadi negatif 3,2 z sama dengan min 10. Kemudian kita manipulasi agar kita sama bentuknya dengan bentuk yang umumnya itu di atas ini, maka kita kalikan negatif semua sehingga menjadi dz per dx ditambah 3,2 z sama dengan 10. Di sini kita menggunakan px-nya itu adalah 3,2 dan qx-nya sama dengan 10. Nah, maka solusi umumnya kita bisa menggunakan faktor integrasi, yaitu z dikali e pangkat integral px dx sama dengan integral qx dikali e pangkat integral px dx tambah c. Kita masukkan komponennya, yaitu px sama dengan 3,2 dan juga qx sama dengan 10. Kita operasikan integral biasa, kita dapatkan hasil integralnya adalah z dikali e pangkat 3,2x sama dengan 25e pangkat 3,2x per 8 ditambah c. Kita pindahkan e pangkat 3,2x ke ruas kanan sehingga didapatkan z sama dengan 25e pangkat 3,2x per 8 dikali e pangkat 3,2x tambah c dikali e pangkat min 3,2x. Karena tadi z-nya, nah di sini kita bisa eliminasi karena dia sama. Kemudian karena z-nya tadi kita misalkan adalah 1 per y, kita ubah z-nya menjadi 1 per y sama dengan 25 per 8 ditambah c e pangkat min 3,2x dengan c elemen real. Sekian Bapak, terima kasih. Oke, nanti hasil akhirnya ingat kembalikan ke y sama dengannya. Lanjut Bapak. Oke, ada pertanyaan yang lain, silakan. Sudah? Oke, kalau tidak ada lagi satu kesempatan, nah, silakan. Siapa yang mau, silakan. Ayo, silakan. Baca ya. Yang namanya paling bawah muncul di Zoom siapa nih? Pika Aristini.
Vika di sini silakan. Ada Vika di room? Namanya ada ya, Pak, lihat ya. Ada nih ke Bapak, mohon maaf. Tadi terkendala sinyal nih ke Bapak, putus-putus. Silakan Vika. Apa yang sudah dikerjakan tadi? Bisa share screen Vika? Mohon izin nih ke Bapak, karena tadi saya sempat live di room. Mohon bisa diulang nih ke Bapak. Silakan share screen pekerjaan yang sudah Vika lakukan tadi. Yang soal yang sudah Vika lakukan, silakan di-share. Vika, bagaimana? Kemana Vika ini? Nararia ke sawah? Mohon izin konfirmasi nih ke Bapak. Ya.
Untuk tadi itu kan saya latihan-latihan soalnya tuh melihat dari YouTube nih ke Bapak. Terus saya melihat di Hari dan Yohanes nih ke share screen. Namun masih ada beberapa hal yang belum saya mengerti nih ke Bapak. Untuk itu, oke. Untuk itu sekarang saya masih menyalin contoh yang mau saya kerjakan nih ke Bapak. Oke, kalian belajar mandiri jangan disalin ya. Dicoba kerjakan sendiri tanpa melihatnya ya, itu caranya. Nah, ini salin aja, nanti nggak ada latihan jadinya. Cermati dulu, pahami langkah-langkahnya, setelah itu tutup bukunya, soalnya disalin dulu, jawabnya dibuat sendiri. Gimana macet baru lihat, gitu caranya ya. Nah, kalau kalian nyalin aja nanti hasil kerjanya ada, objeknya ada, tapi nggak ngerti. Takutnya seperti itu. Ya. Novita Dwi Anggra ini ada pertanyaan, Novita? Dari saya belum ada, Bapak. Sudah paham? Sudah, Bapak. Namun perlu latihan lagi untuk mengerjakan soal-soal yang banyak gitu, Bapak. Oke. Silakan ya. Untuk berikutnya kita akan bahas tentang pemodelan ya. Bagaimana penggunaan pemodelan menggunakan PD Ode 1. Yang sederhana, ini ada 3 contoh yang sederhana di sini. Sorry. Nah, di sini ya, di terakhir. Di awal ada konsep pemodelnya seperti apa ya. Jadi, terlihat ya di screen kalian ya. Ada fenomena fisik atau kimia ya. Artinya ada fenomena di alam, kejadian. Ini bisa dia terkait dengan fisika, terkait dengan kimia, dengan biologi, itu bisa masuk semua. Nah, kemudian itu kita modelkan, kita ubah menjadi model matematika. Setelah matematika, umumnya yang kita gunakan adalah PD. Kita selesaikan PD-nya, dapatkan solusi matematik, itu masih dalam bentuk persamaan. Nah, itu baru diinterpretasikan ke dalam real life-nya seperti apa. Ya, prinsip pemodelan itu seperti itu. Ada kasus, ada masalah, ubah ke model matematika, kemudian selesaikan masalah matematikanya, dapat solusi matematika, kita interpretasikan. Masih ada. Ini beberapa contohnya ya, tentang benda jatuh bebas ya. Dan ada parasut, kecepatan turunnya, ada ketinggian air. Sebenarnya di kalkulus kalian beberapa sudah menggunakan PD sebenarnya. Itu kan kecepatan perubahan ketinggian air misalnya. Kalau ada kebocoran, kan berubah dia kecepatan ketinggian dengan kecepatan volumenya kan beda kan. Di VDT ada di HDT kan, sebenarnya sudah masuk ke PD sebenarnya tahap awalnya. Dan ada masa ada apa namanya nih, pegas ya, ada osilasi yang tadi pegas itu, ini osilasi sekitaran ya, ada di LRC juga bisa di apa namanya, di rangkaian listrik, sistem pendulum, kemudian ada loka poldera, mangsa pemangsa di biologi ekosistem, dimasuk juga PD-nya nanti di sana, tapi biasanya dia non linear. Dan umumnya PD parsial dia biasanya 2 variabel terlebih ya, karena dia butuh sistem nanti, temannya ke sistem PD nanti. Nah, kemudian ini yang bisa kalian coba, ini di bukunya Krisek ya. Nah, di modeling ada 4 contoh exponential growth, kemudian ada mixing problem, ada paruh waktu, kemudian ada hukum Newton terkait suhu ya, Newton law of cooling, perubahan suhu. Itu beberapa contoh yang sederhana ya.
Oke, nanti Bapak akan carikan lagi contoh-contoh kasusnya, nanti kalian pecahkan itu ya. Nanti tugas kalian seperti itu nanti. Di terakhir ini mungkin kita tidak ada, Bapak tidak memberikan materi, tapi kalian yang menyampaikan hasilnya. Ya. Nanti masalahnya Bapak berikan masalahnya. Mungkin Bapak akan ambil dari beberapa buku ya. Terkait pemodelannya. Nanti kalian silakan kerjakan. Jadi itu untuk berikutnya ya. Jadi periode 1 ini sudah habis ya. Untuk mengganti yang minggu lalu, rencananya Bapak jadikan sebagai asinkronus saja. Bapak berikan masalah, kalian kerjakan ya. Kemudian kalian kirimkan hasilnya. Nanti kita akan gunakan e-learning-nya. Ada pertanyaan juga bisa kalian tanyakan di forum ya. Ada pertanyaan, ada masukan? Ada? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan ya. Untuk diskusinya kapan dilaksanakan, Bapak? Dan untuk UTS-nya nih kapan juga, Bapak? Terima kasih, Bapak. Kemarin ada UTS satu ya, ada UTS-nya ya. UTS setelah periode 2. Ya, kita sudah pertemuan ke-5 ya. Nanti Bapak masuk ke periode 2 di awal saja, bukan sampai akhir, separuh saja. Nah, periode 2 baru kita UTS. Jadi pertemuan berikutnya secara asinkronus terkait pemodelan, ya, pemodelan, kemudian setelah itu pertemuan berikutnya periode 2. Bagaimana menyelesaikan periode 2 homogen dengan koefisien konstan, itu aja satu dulu. Satu UTS. Oke ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Nah, untuk hari ini itu dulu. Ini yang 4 soal ini silahkan kalian coba kerjakan ya. Nanti soal yang lainnya menyusul, kasus lainnya menyusul ya. Yang 4 ini, yang 27, 28, 29, 30 sudah bisa kalian kerjakan. Buat modelnya coba selesaikan. Ya. Baik, hasil Bapak. pekerjaan kalian silahkan dikirim di e-learning-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan ya untuk hari ini ya. Pak, izin bertanya lagi sekali, Bapak. Ya, silakan ya. Silakan. Untuk jawaban dari masalahnya ini tulis tangan atau diketik boleh, Bapak? Tulis tangan saja. Ya, tulis tangan ya. Iya, Bapak. Biar benar-benar kalian menghayati menulisnya ya. Jadi kalau diketik, minta jawaban teman kan gampang. Tapi Pak yakin kalian semua pasti mengerjakannya sendiri, karena nanti juga di grup chat dari UTS, dari quiz juga kelihatan nanti ya. Jadi jangan gunakan cara instan ya. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Bapak. Ya. Untuk matdisnya untuk kelas D-nya dimulai pukul berapa, Bapak? Jam 11 saja ya, biar ada waktu untuk ke kampus ya. Baik, Bisa, Bapak. ya? Bisa, Bapak. Kelas C seperti biasa ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Bapak stop share, kita akhiri pertemuan pagi ini. Kita akan bahas lagi minggu depan ya. Selamat pagi, Bapak Deprom. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi.
kasih Bapak. Terima kasih Bapak.